Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2026 kita akan merenungkan dari bacaan surat yang kedua Santo Paulus kepada umat di Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai 10 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Paulus mengatakan, "Jauhilah saudara yang tidak melakukan pekerjaan, dan juga jauhilah saudara yang tidak menurut ajaran yang telah kita terima. Nah, maka lakukanlah pekerjaanmu. Jangan malas, ya. Jadi jangan malas. Lakukan pekerjaan yang kamu terima. Dan juga jangan mengandalkan belas kasihan dari orang lain, hanya meminta-minta." Roma akan berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak SD yang sudah harus menanggung beban yang cukup berat, bahkan sangat berat untuk ukuran seperti dia. Walau dia harus berjualan cilok, sebenarnya dia masih harus menanggung beban dengan kakaknya yang sungguh lumpuh, ada di kursi roda, dan tidak mampu apapun juga. Maka dia coba untuk berjualan cilok. Dan suatu saat ada seorang yang ingin menolong anak itu. Sebetulnya anak itu bekerja, motivasinya supaya punya HP. Karena teman-temannya juga punya HP. Tetapi apa yang terjadi dengan si donatur tadi, orang yang baik hati yang ingin menolong si anak SD tadi. Dia tidak ingin membelikan HP, tapi dia memberikan justru telur, minyak, dan bahan-bahan untuk membuat cilok. Dan cukup banyak jumlahnya. Sungguh luar biasa. Nah, disinilah kita ingin mencoba merefleksikan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Bahwa belas kasihan, yes, harus. Bagaimana Yesus mengajarkan agar kita juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tetapi jangan sampai karena dibelikan HP, lalu justru mengubah perjuangan si anak itu yang sudah baik. Dan bahkan dia lakukan dengan gigih, dengan tekun. Jika kita memberikan kepada dia HP, apa yang terjadi akan mengubah menjadi asik berada di belakang layar HP itu. Dan perjuangan yang sudah dibinanya gugur. Satu hal demikian. Tapi yang kedua, dalam arti bahwa menolong orang yang tidak berpenghasilan atau tidak bekerja, memang itu harus, karena memang mereka tidak mampu. Itu yes. Tetapi kalau kita menolong tapi orang itu malas dan tidak mau bekerja, padahal punya kemampuan, ini no, ya. Maka menolong adalah baik. Tetapi kita juga harus melihat sikon, siapa yang kita tolong. Maka Paulus mengatakan, jika kamu tidak mau bekerja, ya jangan makan. Jadi, bekerja merupakan bagian dari tanggung jawab hidup kita. Dan bukankah Allah telah memberikan skill atau talenta pada kita semua menurut ukuran Allah yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan kita hendaknya mengembangkan dan akhirnya itu sungguh bisa menjadi pemenuhan kebutuhan hidup. Paling tidak yang primer atau sekunder, dan tersier. Nah, maka bagaimana situasinya? Kalau kita menolong, tidak hanya menolong apa yang mereka minta, tapi juga memberikan edukatif, ya, pendidikannya. Jadi contohnya memberikan ikan, oke, tapi kita juga memberikan pancing supaya belajar, supaya mereka tidak hanya mendapatkan ikan dari orang lain, tapi dia juga bisa berusaha dengan pancingnya mendapatkan ikan. Inilah akhirnya mereka menjadi mandiri orang yang kita tolong. Ya, sering dengan istilah yang keren, UMKM, ya seperti itu. Oleh sebab itu pada saat ini situasi ekonomi memang berat, penuh tantangan. Tapi sebetulnya justru itu menjadi berkat bagi yang bersangkutan. Dan perlu kita syukuri, blessing in disguise. Saat mengalami penderitaan itu, Allah memberikan berkat kepada yang bersangkutan. Maka pekerjaan kita pada saat itu bukan untuk menambah supaya kita semakin kaya, tapi paling tidak bisa bertahan hidup dalam situasi yang sulit ini. Ini adalah berkat. Oleh sebab itu,
Marilah kita bekerja dengan penuh semangat, tidak bersungut-sungut, tanpa amarah, tetap penuh sukacita. Apalagi kita yakin akan Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Dengan bekerja, rupanya kita diajak untuk belajar. Pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua adalah setia dalam situasi apapun juga. Dengan kepercayaan kita dan juga akhirnya jujur atas kasihnya lewat pekerjaan tersebut. Maka Romo akan akhiri dengan 2 pertanyaan refleksi. 1, sudahkah kita bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing? Yang kedua, pekerjaanku ini adalah berkat atau beban? Silakan Anda menilai. Mudah-mudahan renungan ini bisa membawa kita semua semakin percaya pada Tuhan yang selalu menyertai kita dan berikan kekuatan pada kita semua. Semoga Tuhan berkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.